Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Kepribadian ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sigma Fruit. Saya Cid Rodia Ilfarahmi selaku moderator sekaligus pemateri pertama ingin memperkenalkan kedua teman saya, yaitu Cid Nur Hasanah sebagai pemateri kedua dan Safira Al-Iza sebagai pemateri ketiga. Sekian, terima kasih. A. Struktur kepribadian Freud. Menurut teori psikoanalitik Sigma Freud, kepribadian terdiri dari 3 elemen. Ketiga unsur kepribadian itu dikenal sebagai id, ego, dan superego. Id adalah sesuatu komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Menurut Freud, id adalah sumber segala energi psikis sehingga komponen utama kepribadian. Selanjutnya ada ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara-cara realistis dan sosial yang sesuai. Kemudian superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi normal dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, mana yang dirasa benar dan yang salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penelitian. Selanjutnya, B. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian dibentuk oleh energi psikis. Manusia sebagai sistem yang kompleks memakai energi untuk berbagai tujuan, seperti bernafas, bergerak, mengamati, dan mengingat. Kegiatan psikologi membutuhkan energi fisik yang kemudian ditransform pada id beserta insting-instingnya. 1. Insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong. 2. Jenis-jenis insting. Yang pertama itu ada insting hidup dan insting seks. Yang kedua itu ada insting mati. 3. Distribusi dan pemakaian energi. Dinamika kepribadian ditentukan oleh cara energi psikis distribusi dan dipakai oleh ide ego, superego. Jumlah energi psikis terbatas, dan ketiga unsur struktur itu bersaing untuk mendapatkannya. Jika salah satu unsur menjadi lebih kuat, maka dua yang lain menjadi lemah. 4. Defense mechanism. Bagi Freud, defense mechanism adalah strategi yang dipakai individu untuk bertahan melawan ekspresi impuls, id, serta menentang tekanan superego. Fungsi utama psikodinamik kecemasan adalah membantu individu menolak impuls instingtif yang tidak dikehendaki masuk kesadaran dan memberi kepuasan kepada impuls itu secara tidak langsung. 5. Mature defense mechanism. Pertama itu ada sublimasi. Sublimasi itu mengubah dorongan primitif atau seksual atau agresi menjadi dorongan yang lebih sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. 2. Ada kompensasi, yaitu mengatasi inferioritas dengan cara mengupayakan superioritas. Ketiga ada supresi, meredam dorongan yang berpotensi konflik dengan realitas dengan menyadari dorongan tersebut. Yang keempat ada humor, mengubah penghayatan terhadap suatu peristiwa. Keenam ada immature defense mechanism. Pertama itu ada represi, yaitu meredam dorongan yang berpotensi konflik tanpa menyadarinya. Yang kedua itu proyeksi, secara psikis menolak dan mengeluarkan bagian dari dirinya yang tidak diinginkan tampil pada orang lain. Ketiga itu ada introyeksi, mengambil alih. Suatu ciri kepribadian ada pada orang lain menjadi miliknya. Keempat, ada reaksi formasi, yaitu upaya melawan dorongan yang dipersepsikan menimbulkan konflik. Yang kelima ada undoing, yaitu upaya simbolik untuk membatalkan impuls yang telah terwujud menjadi tingkah laku. Ketujuh ada rasionalisasi, yaitu upaya mendistorsikan persepsi atau realita dengan memberikan alasan-alasan yang masuk akal hingga lebih mudah diterima. Yang kedelapan itu ada isolasi, upaya meredam sebagian aspek pengalaman yang dirasakan
tidak menyenangkan hingga di pribadi menghayati pengalaman dengan tidak utuh. 9 itu ada intelektualisasi, yaitu menonjolkan aspek kognisi secara berlebihan untuk mengkompensasi bagian pribadi yang kurang dikuat. Ke-10 itu ada displacement, yaitu mengganti objek yang menjadi sasaran. Yang ke-11 itu ada denial, menyangkal peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang ke-12 itu ada regresi, mundur secara mental dari suatu tahap perkembangan kesulitan yang tidak mampu dihadapi. C. Perkembangan kepribadian. Menurut Sigmund Freud, perkembangan kepribadian terbagi atas 5 fase. Yang pertama adalah fase oral, yakni berkisar antara usia 0 hingga 1 tahun. Yang kedua ialah fase anal, yakni berkisar antara usia 1 hingga 2 atau 3 tahun. Fase ketiga ialah fase falis, yakni berkisar antara usia 2 hingga 3 dan berakhir pada usia 5 hingga 6 tahun. Yang keempat adalah fase laten, yakni berkisar antara usia 5 atau 6 dan berakhir pada usia 12 atau 13 tahun. Dan yang terakhir adalah fase genital, yakni berkisar antara usia 12 atau 13 tahun dan sampai dewasa. D. Aplikasi teori psikoanalisis. Ranah aplikasi psikoanalisis cukup bervariasi. Di antaranya ialah: pertama, psikopatologi. Yang kedua ialah psikoterapi. Yang ketiga, psikosomatis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengasuhan anak. Aplikasi teori psikoanalisis memberi sumbangan dalam berbagai bidang kemanusiaan, seperti masalah persekolahan, narapidana, kemiliteran, advertensi, sosial antropologi, kreativitas, seni, dan sebagainya. 1. Psikopatologi. Psikoanalisis memahami psikopatologi sebagai masalah perkembangan akibat gangguan semasa melewati tahap-tahap psikoseksual. Perkembangan kepribadian dipandang sebagai sesuatu yang kumulatif yang menyebabkan efek traumatik sampai dewasa. Dinamika jiwa menurut psikoanalisis pada beberapa jenis psikopatologi. Yang pertama ialah histeria atau conversion disorder. Yang kedua ialah fobia. Yang ketiga ialah obsesi. Yang keempat adalah depresi. Dan yang terakhir adalah ketagihan obat atau alkohol. 2. Psikoterapi. Aplikasi psikoanalisis yang terpenting adalah psikoterapi, karena pada dasarnya Freud mengembangkan teori psikoanalisis dari praktek psikoterapi yang dilakukannya, seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, Freudian sleep, interpretasi, analisis resistensi, transference, working through. Yang ketiga, psikosomatis. Psikosomatis adalah patologi organik yang diawali atau kemudian gejalanya diperberat oleh stimulasi lingkungan non-patologi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengasuhan anak. Perhatian terhadap pertumbuhan anak sampai usia balita secara langsung ataupun secara tidak langsung merupakan sumbangan terpenting dari psikoanalisis. Psikoanalisis mendorong orang tua untuk menghindari kemungkinan terjadi frustasi pada bayinya. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.